Presiden Prabowo Subianto didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Mensesnek Prasetyo Hadi, Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih lainnya meninjau fasilitas sekolah dan berdialog dengan para siswa SMA Taruna Nusantara Kampus Malang di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Sejumlah menteri tersebut juga merupakan alumni SMA Taruna Nusantara. Presiden Prabowo Subianto menyatakan tujuan SMA Taruna Nusantara didirikan pada tahun 1990 untuk mencari putra-putri bangsa yang memiliki kapasitas akademis yang unggul untuk dibina dan diberi kesempatan terbaik. Kepala negara berharap sekolah tersebut dapat melahirkan generasi muda yang memiliki kepribadian yang bersih dan menjadi calon pemimpin yang amanah. SMA Taruna Nusantara didirikan sekian puluh tahun yang lalu dengan maksud untuk mencari putra-putri bangsa Indonesia yang memiliki kapasitas akademis yang unggul untuk dibina, diberi kesempatan yang terbaik sehingga dapat meraih ilmu pengetahuan dengan cepat dan pada ujungnya dapat menjadi kader bangsa yang berguna. Presiden Prabowo Subianto menyatakan para alumni SMA Taruna Nusantara banyak menempati posisi penting di tingkat nasional. Kepala negara menyebut banyak alumni SMA Taruna Nusantara yang kini menduduki jabatan penting, termasuk di jajaran Kabinet Merah Putih yang dipimpinnya saat ini. Presiden Prabowo Subianto menyatakan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi kunci untuk mengentaskan kemiskinan dan kelaparan di Indonesia. Karena itu pemerintah berkomitmen untuk memperluas keberadaan sekolah unggulan di setiap provinsi di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyatakan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi aspek penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepala negara menilai dengan menguasai iptek, Indonesia dapat mencapai tingkat peradaban yang lebih tinggi. Kondisi tersebut akan secara langsung berkorelasi dengan peningkatan kesejahteraan. Presiden menegaskan jika negara sudah sejahtera, kualitas hidup masyarakat Indonesia akan semakin baik dan dapat terlepas dari kemiskinan dan kelaparan. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat meresmikan SMA Taruna Nusantara Kampus Malang di Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pembangunan suatu bangsa terletak kepada kemampuan bangsa itu untuk meraih ilmu pengetahuan dan teknologi. Hanya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi kita dapat mencapai tingkat peradaban yang tinggi. Dengan demikian kita dapat memberi kesejahteraan kepada rakyat Indonesia. Kita dapat memberi kualitas hidup kepada seluruh rakyat Indonesia untuk hidup dalam kondisi yang baik, hidup lepas dari kemiskinan dan kelaparan. Presiden Prabowo Subianto menyatakan SMA Taruna Nusantara didirikan untuk menjaring putra-putri terbaik bangsa yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki moral dan integritas yang kuat. Sekolah ini diharapkan mampu melahirkan kader-kader bangsa yang patriotik, berakhlak mulia, menjunjung tinggi kejujuran, serta bebas dari praktik korupsi. Presiden Prabowo Subianto menargetkan akan ada satu SMA Taruna Nusantara atau SMA Garuda di setiap provinsi Indonesia. Kepala negara menekankan bahwa pendidikan merupakan salah satu sektor krusial dalam pembangunan bangsa. Semacam SMA Taruna Nusantara, bahkan Presiden Prabowo Subianto menargetkan akan ada satu SMA Taruna Nusantara atau SMA Garuda di setiap provinsi di Indonesia. Presiden Prabowo juga berencana akan mendirikan sekolah unggulan terintegrasi di setiap kabupaten. Ia menargetkan proyek itu akan rampung dalam 4 tahun ke depan. Presiden menekankan bahwa pendidikan merupakan salah satu sektor krusial dalam pembangunan bangsa. Nanti sasaran kita adalah hampir di tiap provinsi harus ada satu SMA Taruna Nusantara atau SMA Garuda, satu sekolah unggulan. Dan rencana saya juga di tiap kabupaten nanti kita akan bikin sekolah unggulan terintegrasi. Kita berharap 500 ini bisa kita selesaikan dalam
4 tahun ke depan. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ada 3 sekolah yang telah beroperasi. Pertama di Magelang yang berdiri pada tahun 1990 lalu, di Cimahi, Jawa Barat, dan satu lagi di Malang, Jawa Timur yang baru saja ia resmikan hari ini. Kepala negara menyatakan selanjutnya sedang dibangun di Kalimantan, yaitu di kawasan IKN, Sulawesi Utara di Minahasa, dan di Sumatera Selatan di Pagar Alam. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bertolak ke Papua untuk melakukan kunjungan kerja ke sejumlah wilayah sebagai bagian dari upaya pemerintah mendorong pembangunan yang inklusif, merata, dan berkeadilan. Wapres ingin memastikan pelaksanaan program prioritas nasional berjalan optimal hingga ke wilayah timur Indonesia. Kunjungan kerja Wapres Gibran dilaksanakan sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya percepatan pembangunan di tanah Papua secara menyeluruh dan berkeadilan. Mengawali rangkaian kunjungannya, Wapres meninjau sekolah rakyat yang ada di Biak Numfor, Papua. Wapres Gibran mengecek sekolah rakyat menengah atas 41 Biak Numfor, Papua, usai mendarat di Bandara Frans Kai Siepo. Selama meninjau sekolah rakyat, Wapres Gibran mendapat keterangan dari para guru soal kondisi SRMA 41 Biak Numfor. Wapres juga berkeliling ruangan dan fasilitas sekolah, diantaranya laboratorium komputer, ruang makan, ruang kelas, serta asrama. Di ruangan makan, Wapres Gibran menyaksikan para siswa dan siswi menyantap makan siang. Saat meninjau ruang kamar atau asrama siswa, Wapres Gibran mengapresiasi kondisinya karena diisi 4 siswa dan memiliki kamar mandi di dalam. SRMA 41 Biak Numfor memiliki 100 siswa dan 26 kamar. Dalam setiap ruang kelas memiliki 1 smartboard. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Godok Sukoharjo, Jawa Tengah bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo meluncurkan program Gizi Berkarsa sebagai optimalisasi program makan bergizi gratis. Program ini bertujuan membangun tanggung jawab dan kemandirian siswa. Program Gizi Berkarsa atau Gizi berbasis karakter dan ketahanan pangan sekolah merupakan pengajaran pendidikan karakter bagi siswa penerima manfaat makan bergizi gratis. Program ini diluncurkan Dinas Pendidikan Sukoharjo berkolaborasi dengan SPPG Godok dan Yayasan Smart Madani Indonesia. Kepala Dinas Pendidikan Sukoharjo, Hafid Danang Purnomo Widodo mengatakan, program ini merupakan inovasi pendidikan yang tidak hanya mendukung pemenuhan gizi, melainkan membangun karakter, tanggung jawab, dan kemandirian siswa. Untuk benar-benar bisa mengoptimalisasi pendidikan karakter terhadap anak. Salah satunya yang bisa kita lakukan melalui program makan gizi gratis dari Pak Presiden Prabowo ini, yakni mengoptimalkan sekolah ini tidak hanya menjadi suatu objek. Jadi hanya dikirim makanan, ya harus habiskan anak-anak itu selesai. Tidak, ini bisa digali lebih dalam. Anak-anak ini nanti diajarkan cara penyelesaian makanan dengan baik. Sementara itu, pengelola dapur SPPG Godok, Sutardi, menjelaskan program ini tidak hanya menempatkan sekolah dan siswa sebagai objek, melainkan sebagai subjek aktif pembelajaran pendidikan karakter. Ya, hanya bicara gizi ya. Jadi banyak hal yang manfaatnya jauh lebih besar gitu. Salah satunya kemarin kita diskusi, ini kan ada pendidikan karakter yang luar biasa karena anak-anak sekarang kan lebih mengejar nilai tapi karakternya kurang. Nah, ini padahal dari sisi MPG ini begitu besar pendidikan karakter, tanggung jawab, terus adab. Program ini diharapkan dapat diadopsi menjadi model praktik pembelajaran pendidikan karakter siswa berbasis sekolah. Meski sudah dicuci siswa, tempat makan itu tetap dicuci ulang di dapur SPPG sesuai SOP agar tetap higienis.